Jadi intinya bahwa ada dua pendapat, tiga pendapat itu tadi. Yang pertama adalah bahwa orang itu kalau sholat sama imam yang duduk ya sama-sama duduknya, sama-sama duduknya. Imam duduk ya makmum juga duduk. Dasarnya adalah yang dijadikan dasar innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka tidak boleh menyalahi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan mengkaji fikih tentang sholat. Masih kita akan membahas tentang sholat. Di akhir nanti kita bisa dialog, tidak terbatas pada yang kita bahas, boleh lebih dari yang kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang sholatnya orang yang bermakmum kepada imam yang duduk. Jadi makmumnya berdiri, imamnya duduk. Kalau makmumnya berdiri, imamnya berdiri kan tidak ada masalah. Nah sekarang makmumnya berdiri, imamnya duduk. Annal ulama ittafaqu ala annahu laysa lis-sahihi ay yusalli fardan qa'idan idza kana munfaridan aw imaman. Ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang sehat itu untuk sholat fardu itu dalam keadaan duduk, baik sendiri atau menjadi imam. Itu kalau sehat, jadi tidak boleh. Kebalikan dari itu adalah orang yang sholat sunnah, maka boleh dia duduk meskipun dalam kondisi sehat. Misalnya lalu sholat tahajud kok setengah capek misalnya, ya sudah sholat duduk tidak apa-apa, ketimbang tidak sholat sama sekali. Sholat duha ya kok setengah males misalnya, untuk berdiri ya sholat duduk. Artinya kalau sunnah itu boleh meskipun tidak dalam kondisi sakit, sholatnya sholat duduk. Tapi kalau wajib, sholat fardu, maka tidak boleh duduk kecuali dia memang sakit. Waqtalafu idza kana al-ma'mumu sahihan fasalla khalfa imamin maridin yusalli qa'idan ala thalathati aqwalin. Ulama berbeda pendapat tentang makmum yang sehat sholat di belakangnya imam yang sakit, dan imam itu sholat dalam kondisi duduk. Jadi imamnya duduk, makmumnya berdiri.
Pendapat yang pertama mengatakan al-ma'muma yusalli khalfahu qa'idan. Makmum itu sholat di belakang imam yang duduk tadi itu dalam kondisi duduk juga. Dalam kondisi duduk. Jadi makmum dengan imam sama-sama duduknya. Makmumnya kan sehat, imamnya cuma yang sakit. Nah, menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq, itu mengatakan ya makmum duduk juga. Artinya sama-sama, akhirnya sama-sama duduk. Itu pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahum yusalluna khalfahu qiyaman. Makmum itu sholat di belakang imam yang duduk itu dalam kondisi qiyaman, dalam kondisi berdiri. Jadi makmumnya berdiri, imamnya duduk. Qala Abu Umar bin Abdul Bar wala hada jama'atu fuqaha'il amsal. Ini kebanyakan para ulama ini mengikuti pendapat yang kedua ini. Jadi makmumnya berdiri, imamnya duduk. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, imamnya Abu Hanifah, terus Al-Dhahir, termasuk Imam Ats-Tsauri dan ghairuhum dan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, rawa Ibnul Qasim annahu la tajuzu imamatul qa'id wa annahu in sallu khalfahu qiyaman aw qu'udan batalat salatuhu. Jadi menurut Ibnu Qasim itu tidak boleh imam itu salat duduk. Jadi kalau makmum itu bermakmum kepada imam yang duduk, sementara dia misalnya berdiri ataupun sama-sama duduk, maka sholatnya batal semua. Makmum itu sholatnya batal. Jadi batal lahirnya, karena mereka sholat kepada imam yang duduk. Jadi imam itu tidak boleh duduk. Waqat ruya an Malikin, dan juga diriwayatkan dari Imam Malik mengatakan annahum yu'iduna shalah fil waqti wa hadza innama buniya 'alal karahah la 'alal man'i. Jadi menurut Imam Malik, riwayat dari Imam Malik mengatakan bahwa salatnya diulangi kalau nutut. Karena ini dimakruhkan, tidak diharamkan atau tidak menyebabkan batal, cuma makruh saja. Imam Malik. Jadi intinya bahwa ada tiga pendapat itu tadi. Yang pertama adalah bahwa orang itu kalau sholat sama imam yang duduk ya sama-sama duduknya. Imam duduk, ya makmum juga duduk. Dasarnya adalah yang dijadikan dasar innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka tidak boleh menyalahi imam. Apabila imam duduk, maka makmum juga duduk semua. Nah, itu yang dijadikan dasar oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa orang yang bermakmum kepada imam yang duduk, maka makmumnya tetap, orang yang bermakmum kepada imam yang duduk, maka makmumnya tetap duduk, sama-sama duduknya, meskipun makmum itu sehat.
Ini yang lalu dikerjakan oleh 4 sahabat Nabi, yaitu Usaid bin Hadir, Qais, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah. Ini yang lalu mengatakan bahwa orang itu sama-sama duduk. Nah, bagaimana kalau sekarang menurut pendapat ini, pendapat yang sama-sama duduk ini, kalau ada orang sehat bermakmum kepada imam yang duduk, lalu dia berdiri makmumnya. Makmumnya berdiri. Fa in sallu wara'ahu qiyaman fa fi sihhati salatihim wajhani ahaduhuma la tasihhu salatuhum. Jadi kalau ada orang makmum berimam kepada imam duduk, kok makmumnya berdiri, imamnya duduk, maka itu ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan lalu tetap tasihhu, tetap sah. Berdasarkan hadis tadi. Jadi hadis yang mengatakan bahwa imam itu harus diikuti, dan kalau duduk ya duduk, kalau imam berdiri ya berdiri. Itu pendapat yang pertama, dasarnya. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa boleh bagi orang yang sholat berdiri itu bermakmum kepada imam yang duduk, karena dulu Rasulullah pernah dalam kondisi duduk terus makmumnya berdiri. Yang waktu itu karena Rasulullah itu di akhir hayat beliau, nah itu karena sudah agak lemah, maka yang menjadi menguatkan suara itu Abu Bakar Siddiq. Jadi suara Nabi agak pelan lalu dikeraskan, atau hadinya lah yang mengeraskannya itu Abu Bakar Siddiq, sehingga terdengar kepada makmum seluruhnya. Dan Nabi itu dalam kondisi duduk. Hadisnya dalam Bukhari itu an-nabiyya jalasa ila jambi Abi Bakrin faja'ala Abu Bakrin yusalli wa hum qa'imun bi salatin nabi wan nasu yusallu nabi salati Abi Bakrin wan nabiyyu qa'idun. Jadi Nabi duduk di dekat Abu Bakar dan orang-orang ngikuti Abu Bakar. Setelah kan Nabi tadi agak lemah sehingga yang mengeraskan suara Abu Bakar Siddiq. Mereka lalu sholat bersama Nabi, dan Nabi dalam kondisi qa'idun, dalam kondisi duduk. Itu yang lalu dijadikan dasar bahwa imam duduk, makmum berdiri itu boleh. Sedangkan yang mengatakan imam itu tidak boleh, la ya'ummul qa'idul al-qa'imah, orang yang duduk, imam yang duduk itu tidak boleh jadi imam. Maka dasarnya adalah hadis Nabi yang mengatakan la ya'ummanna ahadun ba'di jalisan. Tidak boleh menjadi imam itu salah seorang ba'di sesudahku itu jalisan, dalam kondisi duduk. Nah, maka menurut pendapat ini maka tidak boleh orang itu menjadi imam kalau dia duduk. Nah, itu yang lalu dijadikan dasar oleh para ulama. Nah, cuma komentarnya itu komentar ulama yang mengatakan boleh imam itu duduk, makmumnya berdiri. Sementara ada hadis yang mengatakan kalau imam duduk ya duduk, kalau imam berdiri berdiri. Nah, itu oleh yang pendapat Madzhab Syafi'i dan teman-temannya itu dan yang lain itu dikatakan bahwa hadis itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya dihapus, artinya sudah tidak ada lagi kalau makmum imamnya duduk lalu imamnya duduk juga, itu tidak berlaku lagi. Sehingga yang berlaku adalah kalau imam duduk makmumnya berdiri, kecuali sakit. Itu yang lalu dijadikan
dasar para ulama. Tetapi intinya bahwa sama-sama punya dasar, sama-sama punya dasar. Yang mengatakan bahwa sama-sama duduk, yaitu tidak dihapus hadis itu, tidak dinasah. Karena tidak dinasah ya lanjut saja itu. Karena itu pernah disabdakan juga oleh Nabi. Inilah yang lalu menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama itu. Karena memang Nabi kan hidup tentu ada menemui berbagai macam kondisi. Sahabat juga demikian, sehingga terjadi perbedaan di kalangan sahabat juga di kalangan para ulama. Barangkali sampai di sini ada yang ingin disampaikan sebelum dilanjutkan. Ya. Gimana? Ahli hisab termasuk rokok maksudnya ya. Kira ahli hisab memang ahli falak. Gimana kalau berjamaah terhadap imam yang merokok? Rokok, orang yang merokok itu kan tidak termasuk yang membatalkan sholat adalah ketika orang merokok ya lalu jadi imam misalnya, tidak apa-apa. Jadi merokok itu ya pekerjaan yang terpisah dari sholat. Nah kalau sekarang misalnya lalu perokok itu tidak menjadi batalnya sholat, tidak juga mencegah jadinya imam. Jadi boleh-boleh saja itu, boleh-boleh saja berimam sama orang yang merokok itu. Nah, siapa tahu juga yang merokok itu pas imam jadi imam juga pas makbul doanya orang itu. Anda kan tidak tahu juga, sama-sama tidak tahu. Meskipun menurut sebagian ulama itu kan merokok haram. Nah, merokok haram itu. Ada yang mengatakan ya, para perokok mengatakan ya tidak sampai haram ya, kalaupun jatuh-jatuhnya makruh kan gitu kan gitu. Jadi boleh saja berimam sama yang merokok saja itu. Artinya Bapak begini, kalau imam sudah ada di depan, sudah pasrahkan saja kepada Allah. Tidak boleh makmum itu menilai imam, tidak boleh. Kok ini pekerjaannya ini kok tiba-tiba jadi imam itu. Tentu kan dongkol, malas, tak yakin, enggak, jangan begitu. Siapa tahu ketika sebelum jadi imam pas dia taubat kepada Allah pas diterima. Kita kan enggak tahu juga keinginan Allah, kehendak Allah, karena Allah lah yang maha tahu, yang paling maha baik, dan Allah itu segala-galanya. Sehingga lepaskannya, plong saja bahwa yang menerima sholat juga bukan imam, yaitu Allah. Yang mengabulkan sholat juga bukan imam, tetapi Allah. Kita pasrahkan bahwa imam itu ya terbaik bagi kita, lebih baik dari kita. Pasrahkan begitu, tidak boleh menilai imam, tidak boleh. Itu termasuk cangkolan itu makmum, tapi makmumnya kok yang nilai imam itu. Kalau tidak yakin sudah jadi imam sekalian gitu. Ya, sudah ada ya. Ada hangnya, kok bisa datang? Jadi dia itu suatu saat ketika diklaim oleh dokter bahwa ini memang ada hangnya. Ya, masalah ya. Ketika dia berbuat sesuatu dia dimaafkan oleh hukum. Jadi terjadi gimana?
Kalau imam yang seperti itu kadang kan hang, berarti kan tidak dalam sepanjang hidupnya hang. Kalau hang sepanjang hidupnya kan namanya gila kan, stres itu. Kalau hang kadang-kadang, pas jadi imam dia tidak hang, boleh dia. Pas jadi imam tidak hang, boleh. Pas selesai assalamualaikum pas hang, ya itu sudah terserah, itu sudah apa. Jadi sama dengan orang yang pikun ya, pikun yang tiba-tiba jadi imam, tidak pikun dia jadi ketika jadi imam, lancar kok ingatan, tidak apa-apa. Apalagi kalau pikunnya itu memang concernnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain misalnya, itu malah hebat. Nah, intinya begini, siapapun yang bermakmum kepada imam, yakinlah bahwa imam itu adalah terbaik. Begitu saja. Urusan diterima atau tidak diterima bukan urusannya imam, itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah. Itu ketimbang lalu grundel di dalam hati, kok imamnya ya ini, itulah itu masalah, itu penyakit itu. Nah, dihindari yang seperti itu. Ya, mari. Agak keras ya, agak keras man. Ya. Ya. Kalau misalnya bisa berdiri, tidak apa-apa berdiri. Kalau tidak, ya duduk. Misalnya di bis ya. Bisa. Misalnya mau berdiri takbiratul ihram, ya berdiri, tidak apa-apa. Tidak. Tadi kalau dalam kondisi di mana dia memang tidak mampu berdiri, tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau misalnya bisa berdiri, berdiri. Itu kan takbiratul ihram itu dalam kondisi berdiri. Sebenarnya bukan takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah itu seharusnya juga dalam kondisi berdiri. Nah, itu. Nah, pikirannya orang itu maksudnya begini. Paling tidak ketika takbiratul ihram ada bagian dia berdiri. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau lalu berdiri dia agak kesulitan, duduk tidak apa-apa. Karena memang dalam perjalanan, karena sudah ada alasan, ada rukhsah kebolehan untuk duduk bagi orang yang tidak bisa berdiri. Jadi bukan hanya takbiratul ihram orang berdiri, itu ketika Al-Fatihah dalam kondisi berdiri. Kenapa kok takbiratul ihram ditekankan? Karena kata takbiratul ini sebentar. Jadi Allahu Akbar ya duduk. Paling tidak itu terpenuhi gitu. Kalau yang lain karena tidak bisa lama, paling tidak satu rukun terpenuhi ketika di rukun itu dikerjakan dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang sempurna, yaitu kondisi berdiri. Paling tidak itu maksudnya para ulama gitu. Tidak lalu memaksakan diri berdiri. Contoh misalnya naik kuda berdiri kan repot juga itu. Atau misalnya naik di kapal itu kalau berdiri agak kesulitan, ojeng ya, karena ombak. Oleh karena itu tetap dalam kondisi duduk. Orang kalau lalu memaksakan diri, orang takbiratul ihram kalau perjalanan harus berdiri, paling tidak pernah naik kapal dalam kondisi ombak besar dia. Jadi
Orang jadi ahli fikih itu kan tidak boleh berdasarkan teks, tapi lihat kondisi. Orang bisa seenaknya saja. Kalau takbiratul ihram, kalau berperjalanan harus berdiri. Itu orang tidak pernah merasakan perjalanan yang sesungguhnya. Coba pas naik perahu dia dengan ombak yang begitu besar, berdiri mentah tenggelam dia. Ya seperti itu. Jadi itu yang menyampaikan itu tidak pernah merasakan nikmatnya gelombang laut itu. Ya, apa? Mengenai bacaan i'tidal, Ustaz. Menurut putusan tarjih yang benar itu yang mana? Apakah cukup di Rabbana wa lakal hamd, apa ditambahi Medus sama. Karena menurut yang saya tahu itu tambahan hamdan kasiran thayyiban itu pada awalnya sahabat itu ada yang bersih di saat mengucapkan itu. Cuma yang beredar di medsos katanya banyak malaikat berebut untuk mencatat Ya, dengan lapar yang ya. tarjih Muhammadiyah ada yang paling apakah cukup di Rabbana walakal hamd. Ya. apa ditambahi? Ya, ditambahin enggak apa-apa, artinya kan benar minimal Rabbana walakal hamd gitu ya, minimalnya. Kalau ditambahi yang lain boleh lebih cuma kan begini, kalau Rabbana walakal hamd cuma seperti kok ya terlalu sedikit ini kan, ditambahi saja. Ditambahi dengan hati tawaduk kepada Allah, memuji Allah. Itu kan bagus sebenarnya. Kalimat i'tidal, bacaan i'tidal itu luar biasa kalau lalu dipahami dengan sebaik-baiknya itu. Kalau yang 4 imam itu bacanya yang mana? Bermacam-macam. Kalau 4 imam itu bermacam-macam, karena memang bacaannya bermacam-macam. Jadi ada kitab menceritakan tentang bacaan sholat berdasarkan hadis dan Quran dan hadis. Tidak ada satupun dari bacaan sholat itu yang satu, semuanya banyak. Semuanya banyak, bervariasi. Nah, karena itu pernah dikerjakan Nabi, pernah dikerjakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma kan begini, ketika kita sholat maka mana yang lalu kita paham betul. Jangan sampai umur kok 40 tahun, 50 tahun kok ya tidak ngerti yang dibaca, itu kan agak masalah juga itu. Tidak ngerti kok yang 40 tahun, 50 tahun yang dibaca kok ya tidak ngerti. Paling tidak ngertilah gitu. Nanti kalau ditanya malaikat biar tidak terlalu bingung gitu kan. Barangkali itu. Nah, kepada orang yang fasik itu yang kita hindari kalau bermampunan. Cuma menilai orang itu fasik atau enggak itu yang sulit. Misalnya ya, 2 hari lalu dia anggaplah fasik. Fasik, betul-betul fasik. Jelas itu fasik. 2 hari kemudian dia jadi imam. Menurut kita fasik enggak? Fasik. Barangkali fasik. Bisa betul penilaian, bisa sangat salah. 1 hari kemudian dia tobat, tidak beritahu ke kita. Pas Allah nerima tobatnya semua. Masalah itu. Nah, makanya kita tidak tahu. Kalau misalnya kita tidak srek, ya sudah tidak usah bermakmum saja. Tapi
lebih baik tetap bermakmum, berhusnudzan saja bahwa dia tidak ketika jadi imam tidak dalam kondisi fasik. Kalau memang fasik, habis melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai oleh agama sebagai fasik, itu pas jadi imam, nah itu jangan. Tapi kalau ada waktunya dia beberapa hari fasik kemudian enggak, itu. Karena terkait dengan fasik itu agak sulit menilai. Agak sulit menilainya, itu agak sulit. Maka kalau dia fasik saat ini beberapa menit kemudian lalu dia misalnya salat sunnah, lalu dia tobat kepada Allah, lalu diterima, kan berubah, tidak lagi fasik. Makanya itu tadi saya mengatakan kenapa kalau bermakmum ya sudah bermakmum saja dengan niatan, ya Allah saya memang bermakmum karena sesuai dengan perintah Engkau untuk berjamaah, itu saja. Urusannya imam itu menjadi tanggung jawabnya imam, tapi kewajiban saya adalah menyembah Engkau ya Allah, gitu. Sesuai dengan perintah Engkau untuk diperintahkan untuk berjamaah, itu saja. Jadi niatkan seperti itu, sehingga kita tidak punya pikiran menilai imam. Jadi fasik itu sesuatu yang agak sulit untuk dinilai. Jadi itu barangkali. Ada lagi? Ya, terakhir. Bilang apa lalu? Lidahnya ya. Ya bisa saja. Kalau misalnya tidak ada yang lebih bagus dari dia, lebih baik tetap jadi imam. Kan memang lidahnya dia. Lidahnya bukan karena memang dari dia mengambil ijtihad bacaan seperti itu. Lidahnya, karena kalau lidahnya itu kan tidak bisa diotak-atik. Kayak orang yang sepuh dengan orang yang masih muda, itu lidahnya lebih fasih yang masih muda. Tapi niatan makharijul hurufnya, niatan yang muda dengan yang tua kan sama, cuma lidahnya yang tidak bisa lincah bergerak itu. Jadi tidak paham. Makanya kalau bisa imam memang yang fasih dan enak, sehingga makmum mendengar juga, karena manusia itu mendengar itu tetap yang nikmat didengar itu, yang didengar nikmat didengar karena suaranya enak, itu manusiawi itu manusiawi. Intinya begini, kalau jadi makmum tidak boleh mengkritik hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan persoalan-persoalan syariat. Artinya kalau sudah bermakmum, ya sudah bermakmum saja, ikhlaskan bermakmum. Kalau tidak rela jadi makmum, jadi imam saja. Jadi imam saja itu. Jadi ikhlaskan betul lah di makmum. Tapi insya Allah orang berjamaah itu diterima oleh Allah. Barangkali itu, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk senang, untuk lezat melakukan sholat sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.